saya muliakan Bante Damamito Tera, Rama-Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, Sotiotu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali kita dalam acara pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh grup Anjang Sana Wihara Ekadama Loka Surabaya atau GAIS. Sebelum kita membacakan parita, marilah kita bacakan dulu teman-teman kita yang sedang sakit, semoga segera sembuh kembali. Bapak Agus Sutardi, Surabaya, Bapak Amin, Surabaya, Bapak Angka Wijaya, Surabaya, Bapak Didi Haryadi, Jakarta, Bapak Gunadi Kongjoyo, Mojokerto, Bapak Harjawandira, Surabaya, Romo Harvey, Surabaya, Bapak Hong Han Ki Al Johan, Rumah Sakit Adi Husada, Undaan, B203, Bapak Iwan S. Makassar, Bapak Jevi Chandra Gunawan Malang, Bapak Kianto Susilo Malang, Bapak Pok Soni Suryadi Jakarta, Bapak Liao Wienmen Bogor, Bapak Li Guanhin Singaraja Bali, Bapak Lim Bon Jok Suparman Surabaya, Bapak Mario Gunawan Rumah Sakit Hertologi Hospital Jakarta, Bapak Musmualim Malang, Bapak Rudianto Iswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tan Hok Yang Solo, Bapak Chua Chong Gi 66 tahun Mojokerto, Bapak William Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wimpi Limantoro, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D316, Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Bapak Yunadi Surabaya, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Kristanti Sutanto Malang, Ibu Kristina Jo Singapura, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Herlina Toli-Toli, Ibu Inge Pangestu Denpasar Bali, Ibu Insurjati Rumah Sakit Adi Husada Undaan D208, Ibu Kenny Prawira Sudarga Bogor, Ibu Kong Fung Mei Bandung, Ibu Lani Wijaya Surabaya, Ibu Lau Pikwa Surabaya, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lim Cek Ing umur 91 tahun Surabaya, Ibu Lilik Sukatio Surabaya, Ibu Lisa Binui Surabaya, Ibu Lita Mutiara Surabaya, Ibu Lo Paucen Gading Serpong, Ibu Lucia Mintarya Surabaya, Ibu Lu Hui Chien Sumatera Utara, Ibu Lu Hui Ping Surabaya, Ibu Mardiana Kalimantan Selatan, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Nita Jakarta, Ibu Po Mingkun 96 tahun Denpasar, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Samjiah Pontianak, Ibu Serliani Wiganda Jakarta, Ibu Siska Surabaya, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Kim Lian Yo Bogor, Ibu Tien Tien Bali, Ibu Cho Moi Moi Jakarta, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Foni Japari 73 tahun Makassar, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yap Aihyang Surabaya, Ibu Yuli Jakarta, Ibu Lin Liang Eng Jakarta, Nyoman Kurniawati Surabaya,
Saudara Joti Anggoro Pratama Tangerang, Saudari Liki Chandra Surabaya, Saudara Nawasena Duyananda Iskandar Jakarta, Saudara Carin Jambi, Saudari Caroline Surabaya, Saudari Jen Len dirawat di Rumah Sakit NFH Singapura, Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Jessica Gading Serpong, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Serlili Jakarta Utara, anak Karen Raharja Rumah Sakit Adi Husada Undaan A207, anak Leon Surabaya. Anak Ricardo Budi Larto Surabaya. Ya baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari, marilah kita buka acara pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapada. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Ya Mahako Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Satha Ya Satca Mayang Bhagavato Dhammang Rocema Ikme Hisakkare Hitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sanggang Abhipujaya Ma. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk membacakan Pancasila Aradhana. Kita memperbaiki sila kita kembali kepada Bante Dhammamito Tera. Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Yamahang Vatamitang Vateta Ama Bhante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami.
Tutiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tutiyampi Buddhaṃ Saranang Gacchami. Tutiyampi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tutiyampi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tik sarana kamana paripurnaṃ. Amabhante. Panatipatha Veramani Sikkhapattaṃ Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinna Dana Veramani Sikkhapattaṃ Samadhiyami. Adina Dana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccācara Veramani Sikkhapattaṃ Samadhiyami. Kame Sumicacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawata Veramani Sikkhapattaṃ Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramera Yamajapamatatthana Veramani Sikkhapattaṃ Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani Panca Sikkhapattani Silena Sukating Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Niputing Yanti Tasma Silang Wisodaye. Amahante. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya untuk pembacaan parita suci akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Dhammamito Thera. Kami persilakan Bante untuk memimpin. Ya. Ya, para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang turut hadir pada malam ini, kita akan bersama-sama mengulang sutta maupun kata untuk maksud dan tujuan untuk kesembuhan saudara-saudara sedama kita yang saat ini sedang dalam kondisi tidak menyenangkan, dengan harapan dengan bacaan parita ini dapat mengkondisikan mereka yang sedang menyandang sakit terkondisikan kembali seperti semula sehingga beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, maka itu saya akan memimpin pembacaan Sutta Mupadghata. Hantamayang Buddhassa Bhagavato Upabhagana Maktarang Taro Makse. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nati me sarana anyang putum me sarana warang
Etena sacawa cena sotite otosapada nati me sadanang anyang thammo me sadanang warang etena sacawa cena sotite otosapada nati me sadanang anyang sangho me sadanang warang etena sacawa cena sotite otosapada Maha Karuniko Natho Athaya Sapapaninang Poretwa Parabisa Pato Sambo Timotamang Etena Sacawa Cena Mahontu Sapupatawa Maha Karuniko Natho Hitaya Sapapaninang Poretwa paramisa pato sampo timotama etena sacawa cena mahontu sapupatawa maha karuniko nato sokhaya sapapaninang Poretwa paramisa pato sampo timotama etena sacawa cena mahontu sapupatawang Namo arahato sama sambuddhassa mahesino Namo otamatambasa swakata sevatenida Namo mahasangka sapi pisota silatitino Namo Om Tiarata Saratana Taya Sasatukang Namo Om Katita Tasavatu Taya Sapi Namo Kara Papa Vena Vikacantu Upatawa Namo Kara Nupa Vena Suwati Otu Sapada Namo karasate cena vidim hiho mite jawa evam besutang eka samaya bhagava sawatiya viarati cetavane anatapindika sa arame atako anyatara devata Abhikanta yaratiya abhikanta wana kevalaka pangcetavanang opasetva yena bhagava tenupasangkami upasangkami bhagavantang abhivatetva ekamantang atase ekamantang titako sa devata Bhagavantang kataya acapase bahu dewa manusaca makalani acintayung akang kamana sotana prohima kalamutamang ase vada capalana panditanan case vana poca capoca niyana etan mangkala mutamang patiro pate sawa soca pope cakata punyata atas sama paniteca etan mangkala mutamang bahu sacan casi panca Venayo cakse khito supasita caya waca etan mangkala mutamang Mata pitu upadhanang potatara sasangkaho anak pula cakamanta etam mangkala mutamang dana cadam macariyaca nyatakan casangkaho anawaca nikamani etam mangkala mutamang Arati virati papa macapanna casanyamo
Apamato Chathameso Etamang Kalamutamang Garabo Chadivato Cak Santo Te Cakatan Yota Kalena Thammas Savanang Etamang Kalamutamang Kante Caso Vacasata Samananan Cata Sanang Kalena Thammasakacha Etamang Kalamutamang Tapo Capra Macariyanca Arya Saca Natasana Nepana Satsikiriyaca Etamang Kalamutamang Kota Salokadhamehi Cetang Yasanakam Pati Asokang Wiracang Khemang Etamang Kalamutamang Eta Tisa Nikatwana Sabhata Paracita Sabhata Soti Kacanti Tante Sangma Kalamutamang Yang kincik witang edawa urang wa sakke suwayang ratana palita nanda sabang atitata katena edam pipute ratana palita ete naksace naksuwati hotu kayang wirakang amatang palita Yata jaga sakya bone sabahito nate nathamme nasamba tekinci idam pitamme ratana panitang ete nasace nasuwati hotu yang puthaseta pariwa na yesucing sama timbanan tarika nyamahu sama tina te nak sambo na vicati idam pidhamme ratana paritang ete nak satce nak suwati hotu yepo kala atha satang pasatha sattari eta ni yuka ni hanti teta kineya sukata sasawaka ete sutena di mahapalani idam pisanghe ratana panitang ete nasace nasuwati hotu yesu payuta manasa talhena neka minaka tamasa sanamhi tepa tipata amatang vikhaya latha mutha ne pute pun camana idam pisanghe ratana panitang ete naksace naksuwati hotu kena purana nawang nati sampavang virata cita yatikhe pavasmin te kena pica avilhu hicanta nipan dithira yathayam patipa idam pisanghe ratana panitang ete nasace nasuwati hotu yani thaputa nisama katani humma niwaya niwa antarikhe tatha katang te vamana sapucitang buddha namasa masuwati hotu yani thaputa nisama katani humma niwaya niwa antarikhe tatha katang te manusa pucitang kamang namasa masuwati hotu yani taputani samakatani huma niwaya niwa antalikhe tatha katang te manusa pucitang sangkang namasa masuwati hotu. Puccakho sati sangkhato dhammanang vicaya tata viryam piti pasati puccakha tata pare
sama tupe kapo cangka sate te sapata sina monina samatha kata bhavita bauli kata sangwatan te abhinyaya nippanaya capatia ete nasa cawa cena satite otusapada ekasming samayena thamma kalanan cakasapang kilane tukite tiswa pocangke satate saye te cak tang abinan ditwa roka mocing sutang kane ete nak satcawat cena satite hotu sapada ekata thammaraja pi ke rajena pipilito Chunda tere nyatanyewa pana petwa nasatarang samotitwa ca apata tamhavota setanaso ete nasa cawa cena sotite otusapada pahina te ca apata tenanampi mahesinang maka atakile sawa pata nopa tetamatan ete nasa cawa cena sotite otu sapada yandon nimitang avamang kalanca yaca manapo sakuna sasatu papa kahotu sepinang akantang Putanupa vena vina samento yantun nimitang avamang kalanca yaca manapo sakuna sasatu papa kahotu supinang akantang dhammanupa vena vina samento yandun nimitang avamang kalanca yaca manapo sakuna sasatu papa kahotu sepinang akantang sangkanupa vena vina samintu Tukha pata cakni tukha phaya pata cakni phaya Soka pata cakni soka anto sape tipanino eta vata ca amhehi sambatang punya sampadang sape tewa namotanto sapa sampati sitia danang tatan tesataya silang rakan tesapada Bhavana pirata honto kacanto te vata kata sape puta palapata pacekanan yang palang arahanta nan te cena rakha panda misapaso Jayanto Bhatiya Mule Sakyana Nantiwatano Ewang Twang Wicayo Hicaya Sucaya Mangkale Apara Cita Palang Ke Sise Patavipokare Apise Ke Sapaputanang akapato pamotati sunakhatang semakalang supapatang suhutitang sukano samohotoca sayetang pramacarisu pada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panitite pada kina nikat wana lapantate pada kine
Sabba Buddhanupavena Sabba Dhammanupavena Sabba Sanghanupavena Buddha Ratanang Dhamma Ratanang Sangha Ratanang Tenang Ratanang Anupavena Catura Site Sahasa Dhamma Kanda Nupavena Pitaka taya nupavena Cinasa waka nupavena Sapete roka Sapete bhaya Sapete antaraya Sapete upatawa Sapete tunimita Sapete avamangkala Vinasantu Ayuvatako, Tanavatako, Sirivatako, Yasavatako, Balavatako, Vanavatako, Sukavatako, Tusappada, Tukaro, Kapaya, Vira, Soka, Satu, Cupatawa, Aneka antaraya piwina santu cate jasa jaya seti tanah labang soti bagyang sukang balang siri ayu cak wano cak bekang wudi cak yasawa satawa sa cak ayu cak jiwa seti pawantu te Bhavatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata sapa buddhanupa vena sata soti pavantu te Bhavatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata sapa dhammanupa vena sata soti pavantu te Bhavatu sapa mangkalang rakantu sapa dewata sapa sanghanu bhavena sata soti pavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya meditasi yang akan dipimpin langsung oleh Bante Dhammito Thera. Kami silakan Bante. Ya, para Bapak Ibu, Rama, Ramani, saudara sekalian. Selanjutnya, mari kita sejenak untuk mengembangkan bawana. Dipersilahkan bagi para Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk mengambil sikap duduk bersila atau bersimpuh sesuai dengan kemampuan. Punggungnya ditegakkan, kepala tidak menunduk, memejamkan kedua matanya dan meletakkan kedua tangannya di pangkuan. Berusaha sedemikian rupa agar duduknya tidak tegang, tidak kaku, juga tidak loyo, tidak kendor, tetapi berusaha untuk rileks sehingga kondisi demikian akan jadikan bawana yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Mari kita sekiranya setelah memperoleh ketenangan, memperoleh kedamaian, kondisi rileks. Nah, saatnya kita mengembangkan pikiran-pikiran luhur. Ya, kita tujukan pada saudara-saudara kita. Juga pada semua makhluk. Semoga
saudara-saudara berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan ditengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani maupun batin. Semoga saudara-saudara dapat menjalani hidup ini dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan ditengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk dapat menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Demikianlah yang perlu kita renungkan. Jika hal itu begitu panjang, bisa atau dapat mengucapkan kalimat-kalimat luhur pula. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian dan seterusnya hingga bawana berakhir. Ya, mari kita lanjutkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia,
bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan ditengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani maupun batin. Semoga semua makhluk dapat menjalani hidup ini dengan bahagia. Sapi sata bawantu sugitata bawana selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya mari kita bersama-sama menyiapkan pikiran kita untuk mendengarkan anusasana yang akan disampaikan oleh Bante Dhammamito Thera. Kami persilakan Bante. Ya, para Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita beranjali sejenak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Aroko ya parama laba. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Ya, para Bapak Ibu, saudara sekalian, baru saja kita telah bersama-sama menciptakan suatu kebajikan. Kebajikan ini kita tujukan pada saudara-saudara kita yang saat ini sedang menyandang sakit. Semoga dengan segala niat dan tekad yang didasari kebajikan dapat mengkondisikan saudara-saudara kita yang sedang menyandang sakit dapat segera dekat lekas membaik, lekas sembuh. Harapan kita yaitu agar semua dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya, jalani kehidupan ini sebagaimana mestinya. Nah, para Bapak Ibu sekalian, memang dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak bisa kita tolak, yaitu usia tua, sakit, dan kematian. Ini tidak bisa kita tolak. Nah, oleh karena itu, seringkali kita diajak untuk sering mengulang yang disebut abinha pacawekana. Dengan harapan dengan perenungan itu, kita memperoleh pemahaman. Dengan pemahaman, maka akan jadikan seseorang yang paham itu akan mencapai yang namanya batin yang tenang, pikiran yang tenang. Nah, para Bapak Ibu sekalian, kalau kita membicarakan orang sakit, sakit itu sesuatu yang wajar. Semua makhluk, bahkan kita semua itu pasti mengalami sakit. Kapanpun dan dimanapun hal itu bisa terjadi pada kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita itu bisa mengalami sakit? Ini yang perlu kita renungkan. Mengapa kita mengalami sakit? Karena sakit itu tidak, kehadiran rasa sakit itu tidak hanya bahasa Jawanya ujuk-ujuk, tiba-tiba sakit, tetapi ini juga ada pengaruh-pengaruh.
yang membuat orang itu mengalami sakit. Nah, langsung saja apa yang membuat orang itu sakit? Pengaruh-pengaruh apa sehingga kita itu sakit? Sebagai yang pertama adalah pengaruh iklim, para Bapak Ibu sekalian. Kalau kita itu kondisi badan memang lagi capek dibarengi dengan perubahan iklim, ini akan membuat kita ini gampang sakit. Misalnya udara, suasana, cuaca ini panas, terus mendadak hujan, yang tadinya dingin, tadinya hujan, mendadak panas. Perubahan-perubahan cuaca ini membuat orang tidak nyaman. Ya, kadang seseorang dengan kondisi-kondisi perubahan seperti itu menjadi meriang, menjadi badan tidak nyaman dan sebagainya. Ya, itu salah satu contoh pengaruh iklim yang membuat orang itu menjadi tidak sehat. Nah, para Bapak Ibu sekalian, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana agar kita ini apa bisa tidak terpengaruh karena iklim, karena perubahan cuaca. Kita harus tahu, mengetahui, menyadari tentang kelemahan kita. Kita itu, oh, kalau kita sadar perubahan iklim bisa panas, tiba-tiba dingin, membuat meriang. Kita sudah mengetahui hal itu. Ya, kita mengkondisikan. Jadi, mengkondisikan agar kita itu siap. Para sekalian, kalau seandainya kesiapan mental batin kita belum cukup, ya tentu ada alternatif strategi-strategi yang lain. Bagaimana agar tidak terkena perubahan itu. Jadi kita berusaha menghindar agar tidak terkena perubahan yang secara ekstrim. Ya. Nah, misal para ibu sekalian, ya sedia payung dan sebagainya ketika berpergian dan sebagainya. Kalau di rumah, ya menselaraskan udara agar udara yang kita rasakan itu stabil. Kalau panas dingin kadang membuat tubuh ini tidak nyaman. Ya, sebagai yang pertama ini iklim ini sangat mempengaruhi perubahan fisik kita sehingga kenapa kok orang itu bisa sakit? Ya, karena dipengaruhi iklim. Ya, memang masing-masing orang mempunyai fisik yang berbeda-beda. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Kalau tahan, ya artinya orang itu sudah terbiasa. Tapi bagi orang yang belum terbiasa, ya sangat menyiksa sekali. Sebagai selanjutnya adalah pengaruh pikiran para sekalian. Pikiran ini sangat mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha sering diajarkan sering dianjurkan untuk memiliki pikiran yang tenang. Kalau pikiran kita ini kacau, ya ini akan membuat suasana hati, perasaan ini menjadi tidak nyaman. Apalagi
kalau kita sudah terjebak pada kondisi stres. Ya, misal perubahan cuaca ini membuat stres seseorang. Terus juga belum tentang masalah-masalah kesibukan-kesibukan yang kita tangani ini yang membuat pikiran ini kacau. Kalau pikiran kita ini kacau, ini akan mempengaruhi ke fisik kita. Fisik kita menjadi, nah apalagi kalau kita ini memiliki pikiran yang penuh kemarahan, penuh kebencian, ini sudah jelas membuat orang tidak nyaman sehingga mempengaruhi tubuh ini menjadi sakit. Nah, pikiran ini sangat mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak bagaimana toh kita agar memiliki yang pikiran yang tenang. Nah, kita sebagai umat Buddha diajarkan untuk melakukan bhavana, meditasi, dan sebagainya. Misal seperti hanya pemancaran cinta kasih. Pemancaran cinta kasih ini membuat pikiran kita tenang, sehingga tidak kacau, sehingga tidak ruwet. Nah, pikiran yang tenang inilah yang membuat kita sehat, yang membuat orang itu terjaga kesehatannya, sehingga tidak mudah terkena penyakit sakit. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Inilah yang menjadi PR kita. Bagaimana menjaga pikiran kita agar apa? Pikiran kita itu selalu tenang. Para Bapak Ibu saudara sekalian, kebiasaan kita ini, kita punya pikiran ini mudah bereaksi, mudah merespon. Ya, pikiran yang cepat bereaksi, mudah merespon ini pikiran yang tidak tenang, tidak terkontrol. Sehingga apa yang kita respon itu kadang tidak sesuai. Apa yang kita reaksi pikiran ini terhadap kondisi-kondisi yang kita anggap tidak menyenangkan itu, nah ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu para ibu sekalian, kita harus tetap tenang. Nah, ya memang kita punya pikiran itu berbeda-beda, tetapi kita harus berusaha membiasakan diri, tidak tidak segera bereaksi, tetapi kita ini berusaha mengulur waktu, berusaha untuk menunda, ya, sehingga kita akan mampu menjaga pikiran kita tenang. Ya. Orang cepat bereaksi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi emosi, dan sebagainya. Nah, itu kondisi-kondisi itu sebenarnya memperburuk keadaan. Yang orang yang tadinya sehat, karena hal-hal yang kadang itu karena kita ini mudah bereaksi, ternyata mempengaruhi jasmani ini menjadi tidak nyaman. Tidak nyamanan itu yang perlu kita waspadai. Seandainya kita dalam kondisi kita tidak nyaman pun, pikiran ini juga tetap terjaga, tetap tenang. Nah, oleh karena itu ada ungkapan, sekalipun jasmani ini sakit, jangan sampai pikiran ini ikut sakit. Kalau pikiran ini ikut sakit, ya semua inilah orang yang mengalami sakit yang sesungguhnya. Para bapak sekalian, sehingga akan sulit untuk kembali
seperti semula. Nah, para Bapak sekalian, sebagian selanjutnya adalah pengaruh makanan para Bapak sekalian. Mengapa orang itu sakit? Karena pengaruh makanan, makanan yang tidak sesuai. Nah, kita harus tahu, kita harus sadar diri bagaimana kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita harus mewaspadai apa yang saya makan, yang kita makan itu harus kita seleksi. Sehingga kita tidak hanya mengejar cita rasa, tetapi yang kita pertimbangkan adalah dampak dari apa yang kita makan. Ya, ada ungkapan yang kadang kita sering kita dengar. Kadang para senior kita mengatakan makanan yang enak di mulut itu tidak enak di perut atau tidak enak di jasmani. Makanan yang tidak enak di mulut itu enak di jasmani, di badan kita. Nah, para Bapak sekalian, memang kalau kita pikir-pikir itu ada benarnya, memang kebenaran. Semisal apa yang kita makan mungkin itu rasanya pahit, ya, tetapi pahit itu sekaligus bisa menjadi jamu, ya, bagi jasmani kita. Tetapi yang enak yang di mulut itu, misalnya para sekalian, manis. Manis itu sangat enak. Minuman manis, makanan manis. Tetapi kalau kita ini terus-menerus demikian, ya lama-lama membuat orang kena diabetes dan sebagainya. Para sekalian, nah saya sedikit sharing. Orang-orang dahulu mengatakan orang kena diabetes itu karena keturunan. Ya. Tetapi ternyata itu tidak benar adanya. Tapi orang yang tidak punya diabetes bisa punya diabetes jika pola kebiasaan ini yang sering dipelihara. Misal minum minuman manis terus-menerus, ini orang bisa memiliki diabetes. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Oh, saya ini kalau saya makan ini, saya mengalami hal ini. Ya. Oh, saya ini punya trigliserid. Ya, sudah tahu punya trigliserid yang mengurangi apa yang mendatangkan trigliserid, ya, dan sebagainya. Intinya adalah kita itu tahu diri, kita tahu apa yang harus kita makan. Kalau kita sembarang makan makanan, ya ini akan membuat kekacauan. Jadi wajar tubuh kita ini kadang tidak siap, sehingga membuat jasmani ini menjadi sakit dan sebagainya. Nah, para sekalian, contoh yang sepele saja lah. Orang tidak doyan pedas. Kalau sudah kena pedas, itu mencret dan sebagainya. Ya kalau sudah tahu, ya walaupun senang makan pedas, ya lantas kita tidak makan pedas agar dampaknya ini tidak menyiksa. Nah, oleh karena itu, melalui hal ini saya mengajak kepada Bapak kalian, kita harus mengetahui, harus menimbang-nimbang mana yang cocok, mana yang bermanfaat, mana yang menyehatkan bagi tubuh ini, mana yang membuat nyaman. Ya, dan kita juga harus mengetahui makanan apa yang membuat kita tidak nyaman, itu yang kita hindari.
Yo, terus ada orang mengatakan demikian. Justru mumpung mumpung masih hidup nanti makan yang enak-enak, makan sepuasnya. Ya, pendapat itu tidak ada salahnya, cuman itu akan mengandung resiko, ya mengandung risiko. Nah, belum lagi ya itu dipersilahkan saja. Oh, semua itu pilihan. Tetapi kita ah, sanggup tidak menanggung akibatnya, dampaknya. Para bapak sekalian, kadang orang menggoda, ini ada durian, enak loh. Ya, para bapak sekalian. Ya, seandainya kita itu digoda dan sebagainya, kalau kita tahu kelemahannya, ya kita harus justru menghindari apa yang membuat kita tidak nyaman. Demi apa? Demi sayang, ya, demi cintanya pada diri kita sendiri. Nah, kalau kita hanya mengikuti kemauan diri sendiri, mengikuti kemauan orang lain tanpa pengendalian diri, kerugian diri sendirilah yang ada. Kita mengalami kerugian diri sendiri. Yang sakit siapa? Yang susah siapa? Ya kita sendiri yang susah. Kalau kita itu sembrono, kalau kita tidak hati-hati, kalau tidak berpengendalian, jika kita hanya mengumbar nafsu, ya, mengumbar kemauan, nah ini akan membuat diri kita semakin buruk kondisi kita. Jadi para sekalian, pengaruh makanan ini membuat orang itu sakit jika apa yang kita konsumsi itu sembarangan. Sebagai selanjutnya adalah yaitu kenapa kita sakit. Ini yang kadang kita membuat kita itu ngeri, takut. Yaitu adalah akibat perbuatan buruk. Para sekalian, akibat perbuatan buruk inilah ini yang menyebabkan kita sakit. Ya, perbuatan buruk yang mana? Ini kadang tidak dapat kita deteksi. Apalagi kita ini semakin tua, itu semakin banyak lupa. Keburukan-keburukan itu kadang kita lupakan. Tetapi para sekalian, akibat perbuatan buruk itu bisa saja yang kita lakukan di masa lampau, juga di masa lalu yang berbuah pada masa sekarang. Jadi kalau kita ini, jika kita, oh seandainya iklim sudah tidak bermasalah, pikiran ini sudah baik, sudah tenang. Pengaruh makanan juga terjaga. Tapi kok saya masih sakit? Kok saya masih menderita? Kok saya masih menyandang sakit? Nah, oleh karena itu yang perlu kita renungkan adalah akibat perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di kehidupan masa lampau, di masa lalu yang berbuah pada masa sekarang. Ya. Para sekalian, nah kalau kita ini sudah menyadari apakah ini perbuatan buruk masa lalu, nah ini yang seharusnya menjadi PR kita. Dengan kondisi demikian kita diingatkan, kita diajak merenung bahwa perbuatan-perbuatan buruk itu penyebabnya yang mengakibatkan kita sakit. Lantas tindakan kita apa? Berusaha sedemikian rupa untuk melakukan hal-hal yang baik. Para sekalian, nah bagaimana seseorang itu kondisi sakit, mana bisa berbuat baik?
Para sekalian, suatu tindakan terpuji walaupun kondisi sedang sakit pun berusaha untuk tenang. Ini sudah membuat kondisi baru. Kondisi ini menjadi baik. Kondisi ini mengarahkan pada sebuah kesembuhan. Dibandingkan hanya meratapi, hanya merasakan, hanya menikmati sakit, itu justru memperburuk keadaan karena akan diliputi kebencian. Para sekalian, orang sakit itu kebenciannya itu luar biasa. Kok benci toh? Ya, para sekalian. Menyandang rasa sakit itu kebencian. Kalau kita itu melekat pada rasa sakit itu penderitaan kita ini semakin berlipat-lipat. Ya, tapi justru yang kita anjurkan, yang kita harapkan itu, walaupun kita kondisi sakit, kita berusaha tenang, berjuang. Ya. Nah, oleh karena itu, yang saya tekankan juga ini, menghilangkan keinginan yang kuat untuk cepat sembuh, ya, para sekalian. Ini pernyataan ini kadang aneh, tetapi ini keinginan yang kuat ini justru membuat kondisi fisik kita ini semakin lemah, ya, para sekalian. Tetapi yang diharapkan adalah pikiran kita berusaha berpikiran tenang. Ya, ini kalau kita menyadari bahwa akibat perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan membuat kita sakit. Kita berjuang saatnya walaupun kondisi kita sedang sakit. Para sekalian, kita diajarkan untuk berusaha, berjuang, tidak pasrah pada keadaan. Nah, yang menjadi celaka itu ketika kita itu pasrah pada keadaan. Keadaan sakit, ya sudahlah. Terus nanti muncul rasa bosan, rasa benci dan sebagainya. Tetapi justru yang diharapkan di sini kita itu berusaha. Berusaha apa, sekalian? Berusaha mencegah. Mencegah apa? Pikiran-pikiran buruk. Agar apa? Pikiran yang buruk ini tidak muncul. Karena kalau pikiran buruk kita muncul, ini akan membawa dampak yang tidak baik. Usaha apalagi? Usaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, mungkin saja orang ketika sakit, marah, jengkel, dan sebagainya. Itu harus saatnya orang itu meninggalkan kejengkelan, meninggalkan kemarahan, meninggalkan kebencian terhadap sakit itu. Berusahalah untuk bersahabat, berdamailah pada rasa sakit itu. Ketika seseorang itu mau berdamai, mau bersahabat dengan sakit itu, ternyata sakit itu hanyalah bagian sebuah proses dari kehidupan. Kehidupan ini kadang nyaman, kadang tidak nyaman. Nah, kalau kita mengetahui hal ini, orang berusaha untuk damai. Damai terhadap keadaan, damai terhadap sakit. Sehingga ini yang memicu, membuat, mengkondisikan pikiran kita itu tenang. Pikiran tenang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk sehat. Ya, para Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya yang saya sampaikan adalah berusaha mengembangkan yang baik. Pikiran yang baik. Pikiran apa? Pikiran cinta kasih. Daripada orang itu tersiksa karena sakit yang sedang disandang, akan lebih baik, akan lebih mulia mengembangkan pikiran cinta kasih. Semoga saya berbahagia, semoga saya bebas, semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari penderitaan, bebas dari kedengkian, bebas dari kesakitan, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalani kehidupan ini dengan bahagia.
kalimat-kalimat yang luhur itu yang kita kembangkan ketika dalam kondisi kita sedang menyandang sakit. Jadi ini sangat baik, sangat mulia kalau kita mau mengembangkan pikiran-pikiran baik. Sehingga ini akan mempengaruhi ketenangan. Ketenangan akan mempengaruhi kesehatan kita. Kita menjadi semakin sehat. Jadi peluang untuk kesembuhan itu sangat-sangat terbuka. Sebagai selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan apa yang baik, yang sudah baik. Ya, kalau kita sudah mengembangkan cita kasih, pikiran-pikiran baik dan sebagainya, itu yang kita pertahankan, kita jaga. Walaupun dalam kondisi sakit. Daripada meratapi rasa sakit, daripada tersiksa, daripada gerusulo, daripada marah-marah, akan lebih baik mengembangkan pikiran-pikiran baik. Karena kebaikan itulah yang kita ciptakan akan menghadirkan yang baik pula. Kalau pikiran kita itu baik, maka kondisi jasmani, kondisi yang lain di sekitar kita juga membaik pula. Nah, oleh karena itu, para Bapak sekalian, yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana seseorang itu harus berusaha tidak pasrah dengan keadaan sekalipun dalam kondisi sakit. Nah, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan perenungan ketika kita sedang menyandang sakit. Kita harus mengetahui apa yang membuat kita sakit dan kita harus bagaimana usaha kita ketika dalam kondisi sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang menyandang sakit segera pulih, lekas sembuh, dan harapan kita semua kembali beraktivitas sedia kala sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan sebagaimana mestinya. Sampai sata Baustata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Anumodana Bante atas anusasananya. Ya, selanjutnya mari kita mendengarkan pesan kesan dari Suhu. Silakan Suhu. Ya, luar biasa malam ini Romo Herman yang memimpin dan yang kami muliakan Bante Dhammamito Tera. Yang saya hormati para Romo Ramani serta yang saya kasih saudara-saudara kita yang malam ini berkumpul bersama, baik yang secara fisik sehat maupun yang kurang sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini yang dikatakan oleh Yang Mulia Bante Dhammamito Tera ini. Beliau adalah mengatakan bahwa sakit ini adalah soal iklim, soal pola pikir, soal pola makan, dan sebagainya. Namun dengan rangkaian kita setelah membacakan Sutta Parita maupun Gatha, tentu ada manfaatnya. Bahwa mungkin Bante mungkin terheran-heran baru bergabung dengan keluarga GAES ini. Bahwa GAES ini dalam bulan ini sudah memasuki usia yang ke-9, Bante. Jadi ulang tahunnya ke-9. GAES itu adalah grup Anjang Sana Eka Dharma Surabaya. Jadi meskipun Eka Dharma Loka, namun semuanya itu kita bergabung dengan aneka warnanya, Bante. Misi yang kita jalani adalah suatu kebajikan yang sesuai tadi yang dikatakan oleh Yang Mulia Bante. Jadi kita selalu
melakukan suatu kebajikan. Mungkin Bante ini juga dari beberapa daerah, bukan di Surabaya aja, sampai ada yang mungkin di Gorontalo, bahkan sampai Australia, Amerika, gitu Bante. Jadi Anjang Sana ini adalah kepedulian. Seperti Bante sekarang ini di Makassar, besok sudah ada di Semarang. Bahwa di Semarang kita terkenal dengan pekcun atau bakcangnya Bante. Nah ini kita masuki hari-hari bakcang Bante. Ya toh. Nah, mungkin Bante juga terheran-heran. Loh, di sana kok ada suhu? Semua anggota kita ini juga suhu. Karena kita mempunyai suasana yang humanis, humoris, untuk menciptakan sesuatu yang positif. Jadi bukan suhu yang seperti di Semarang Cap Kauking itu, bukan Bante. Itu suhu Bamia itu, lain. Jadi jangan diasumsikan nanti suhu, saya disuruh ngeramal. Saya tidak bisa ngeramal. Tapi saya itu semuanya suhu itu ada di teman-teman kita ini. Nah kalau kita berdudut aja, ya penyakit itu datang Bante. Ya toh. Nah, maka tadi yang dikatakan Bante, sekarang ini ada penyakit yang sangat istimewa yang kita sandang. Kadang-kadang pura-pura sakit. Itu ada. Karena setelah pilkada atau pilpres, itu dana utangnya tidak bisa bayar. Ya pura-pura sakit Bante. Namun di kebenaran kebajikan dalam Dhamma selalu menanamkan kita harus berbuat baik. Jangan sampai macam-macam. Nanti karma buruk kalau datang tidak bisa dibendung. Itu Bante. Sungguh luar biasa malam ini Bante yang bergabung dengan kita, memberi semangat pada kita, tentu membawa suatu keadaan yang positif bagi saudara-saudara kita yang malam ini yang sedang secara fisiknya kurang sehat. Setelah baca parita sutta maupun kata, kita mendapatkan suatu pengobatan yang positif. Dokternya yang tangan dingin, obatnya yang tepat. Besok sembuh. Kalau bisa langsung kita bergabung, bisa makan bakcang bersama-sama Bante. Kalau di Makassar mungkin bukan bakcang, boras. Boras juga bakcang itu Bante. Tidak apa-apa. Dimanapun ada, kalau Surabaya lontong, lepet, itu ya sama-sama Bante. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Sukasim, atas wejangannya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita melakukan satu kebajikan, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan kita. Untuk itu, saya mohon Bante untuk memimpin pembacaan Parita Patidana. Silakan Bante. Para Bapak Ibu sekalian, kita melakukan patik dana. Dan damai yang patik danang karo makse punya sidhane kata sa yananyane kata nime tesanca bagino honto satananta pamanaka ye piya kunawanta ca piya kunawanta ca mayang mata pita tayo tita meja pyaditawa anye maca tawerino sata titan tilo kasmi te pumma catuyo nika pance kacatuwo para
sangsaranta bawa pawe nyatang ye patitaname anumodan tote sayang ye cik mang na pacananti dewa tesang dewe tayong maya tina napunyana anumodana hetuna sabe sata sada untuk awira sukajiwino kema padan capa pontuk te sasa si catang subha Sadu, sadu, sadu. sadu sadu. Ya, selanjutnya mungkin ada pengumuman dari Romo Edi. Kami silahkan Romo untuk disampaikan. Ya baik, terima kasih. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 18 Juni, pembacaan parita dipimpin langsung oleh Yang Terluhur Atasilani Gunanandini. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Wihara, dan juga ke HP Ramani Hili. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita kembali, mohon kami dihubungi kembali agar nama-nama tersebut bisa kami hapus atau bisa kami coret. Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Wiratana, kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan, semoga mengkondisikan saudara-saudara kita yang sakit, semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Wiratana. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Edi. Ya baik, Rama-Ramani, Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata dulu. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Ya, mari kita bersama-sama bersikap anjali dan menyalakan mic-nya. Mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bante Dhammamito Thera atas perkenanan Bante untuk memimpin acara pada malam hari ini. Saya akan mengajarkan Okasa, kita bersama-sama mengucapkan Wandami Bante. Okasa. Biwa dana silesa micang tak pacaino catar dhamma wadanti ayuwano sukang palam. Sadu, Sadu, sadu. Namo Dana Bante. Namo Ya. Namaskara Bante. Oh, Ya Bante di Semarang ya Bante. Makassar. Oh di Makassar. Besok Bante bisa. oh, di Semarang. Ya, Besok di Semarang. Kan kemarin ngajar waktu pelatihan tuh Pak Bante. Oh, iya ini masih kelihatan gundul. Iya ini masih gundul. Masih ingat Ya, Bante ya, yang kapan hari saya tanya-tanya ke Bante itu. Oh, Waktu Ya, sharing Dhamma. Bagaimana sehat semua ya? Harus sehat. Aduh, sehat Bante. Bante. Semoga Bante juga. Malam Bante. Ya, Sampai ketemu di Surabaya. ya di Surabaya. Bagaimana? Sehat Baik. semua Bante. Sehat semua. Sehat semua Bante. Ya, satu. Ya, Harus sehat semua. ya Ya. Bante. Kalau kita sehat, makan enak, tidur nyenyak, kerja juga nyaman. Nyaman, Betul, betul. Pasti sehat yang bergabung dengan kita ini semua sehat Bante. Senang Suhu. hati. Ya. Bante masih ingat saya nasihatnya Bante. Ngecas nggak boleh serakah.
Lalu sudah nyantol di otak Bante. Iya, ya semoga menjadi ingatan baik. Betul. Masih ingat. Hmm. Hmm. Iya. Terima kasih. Ya, Sudah malam, ditutup Ya. aja Bante. Ya, Mau ya. persiapan untuk besok soalnya Bante ke Iya. Blitar. Oh, acara Wesak ya. Waisak bersama Oh, Wesak bersama di Blitar. di Iya, Blitar. ada Mas Santi. Pagi-pagi berangkat soalnya Bante. Oh, ya baik. Yusuf, Masih kalau anu gitu mudana saya Bante, sampai ketemu ya. lagi. Nah, selamat Wesak juga untuk para Bapak Ibu sekalian. Ya, Ya. namaskara Bante. Terima kasih, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, baik. Terima kasih Ya. banyak Bante atas Ya. wejangannya. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Langsung kita Satu, tutup satu. ya Bante. Selamat Ya. istirahat. Ya, Selamat malam. silakan. Malam. Ya, baik. Di depan kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semuanya. Selamat Bye-bye malam. semuanya.